Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang passive income ya, bisnis uang otomatis, mesin duit otomatis ya seperti itulah. Udah lama nggak bahas tentang mesin duit otomatis atau mesin pencetak uang atau mesin-mesin yang lainnya. Oke, lanjut kita ke topik berikut. Oke guys, topik kita kali ini tentang passive income ya, mesin duit otomatis dalam istilahnya mesin cetak uang atau apalah. Jadi apa hubungannya Sirtiman ya, bisnis online ala Sirtiman dengan mesin pencetak uang gitu. Jadi ada ceritanya sejarahnya itu zaman zaman ya mungkin sekitar tahun 2011 2012 ya. Itu ya mungkin kita ketarik lagi ke belakang tahun 2000, mungkin 2005 sampai 2008 itu bisnis online itu istilahnya jadi suatu yang apa ya, suatu yang tabu, suatu yang berbau tipu-tipu. Banyak orang kena tipu, transfer sekian, dapat dapat duit sekian, cetak uang segala macam. Ternyata itu cuma permainan dari orang-orang yang paham internet, paham digital marketing, paham menjual sales letter ya, menjual apa sih, menjual ya orang-orang yang frustasi, memanfaatkan ya, manfaatkan psikologi dari orang-orang yang frustasi gitu, sehingga banyak yang udah ketipu transfer uang 50.000, 100.000, 200.000 cuma dapat jadi kasih file-file yang mereka nggak tahu gitu loh. Sebenarnya filenya kalau benar-benar dipraktekkan ya mungkin ya convert gitu, karena untuk yang pembuat filenya sendiri, pembuat produknya sendiri juga udah menghasilkan. Artinya sebenarnya kalau dia membuat web replika atau seperti itu ya sebenarnya itu convert, cuma caranya ya tidak bisa apa ya, kalau seperti itu membuat apa sih, mengkloning itu sebenarnya tidak tidak boleh dibilang tidak etis, tidak mendidik gitu. Ya gimana gimana caranya kalau setiap orang produknya itu sama gitu loh, cuma beda, ya bener-bener cuma beda nama pemiliknya aja, produknya sama, sales letternya sama, file downloadnya sama itu. Itu sebenarnya bukan bisnis yang unik gitu lah, bisnis ya bisnis klonengan istilahnya. Nah dari situ Sirtiman itu ya sebagai pebisnis online ya, dulu mulai dari tahun 2009 2010 ini pengen apa ya, pengen ada misi gitu. Kalau bisnis online ini sebenarnya ya logikanya bisa dijadiin apa sih, dijadiin apa ya, passive income gitu, membuat sesuatu yang kita nggak perlu capek tapi tetap menghasilkan. Saat kita tidur tetap menghasilkan. Sebenarnya prinsipnya sih ya sebenarnya sama aja ya, kayak eh, membuat website, tapi nggak seperti cloningan itu, lebih ke apa ya, lebih unik lagi lah, dengan memasukkan ya profil kita, karakter kita, nggak cuma namanya aja kita, cuma produknya semua, file-filenya apalah isinya sama semua gitu. Nah di sini Sirtiman ini cari formula gitu, cari formula gimana caranya biar biar mesin duit otomatis itu benar-benar ada dan menghasilkan, dan ya terutama sih mendidik kalau orang-orang yang udah merasa tertipu dengan bisnis-bisnis tipu-tipu model dulu, sekarang bisa benar-benar ini ada produk yang benar-benar gitu loh, produk yang benar-benar passive income. Nah di situ Sirtiman tuh ya belajar gitu, belajar ini gimana biar
etik ini gimana biar ya nggak merugikan ya, istilahnya namanya passive income. Kita di sini membuat website ya, membuat website, tapi nggak cuma website sih, digabung sama beberapa yang bisa menghasilkan sumber-sumber duit gitu. Ada lapak di situs ini, ada ngambil produk dari situs ini gitu, seperti itu. Yang jelas dibikin satu website kemasan, cuma nggak seperti website tipu-tipu ya. Di sini website yang memberikan solusi, menawarkan produk-produk yang memecahkan masalah untuk yang sedang mencari solusi dari masalahnya gitu. Makanya hadir produk yang bisa memecahkan masalahnya. Juga di webnya juga ada karakter kitanya sebagai pemilik webnya, jelas gitu. Jadi dipertanggungjawabkan, dan juga segala sesuatunya kayak authority profile ya, kayak zaman dulu ada Google Plus atau Facebook fanpage-nya, semua ditaruh di situ. Jadi benar-benar bisnis milik kita. Jadi orang pas datang ke webnya tahu, oh ini ternyata pemilik bisnisnya, seperti itu. Dan bisnisnya juga ya benar-benar bisnis, cuma ya benar-benar otomatis ya, dibikin otomatis seperti itu. Nah, di sini otomatisnya dalam artian namanya membuat website ya. Ya, di sini Sirtiman juga sudah menjual ya panduannya sebenarnya. Panduannya ini yang versi Inggrisnya. Sebenarnya mungkin setahun 2 tahun lalu udah dikeluarin versi Indonesianya, dijual di marketplace Indonesia ya, ratakan.com. Itu benar-benar hasil dari belajar, hasil dari ya, riset, hasil dari coba-coba ya. Ya ini jadilah satu produk yang benar-benar automated income machine ya. Ini benar-benar duit income-nya di sini. Di sini kalau mau cerita lagi ya, di sini itu namanya membuat produk itu benar-benar apa ya, produk yang dia kayak desainnya ngorder dari lapak yang di Indonesia ya, forum di Indonesia atau para freelancer. Juga kata-katanya ini ya, why make things. Nah ini ya belajar copywriting, juga videonya, channelnya juga belajar cara ngupload. Jadi semuanya belajar tentang ya kata-katanya, tentang bonus dan lain-lain. Di sini ya semuanya belajar gitu, sampai ngupload file. Dan ya kalau bikin produk itu kadang gambar geser ke kiri, geser ke kanan, atau hurufnya ada yang hilang, itu semua belajar gitu. Nah sampai Sirtiman tuh udah nemuin formula ini ya. Formulanya sebenarnya kalau mau simpelnya bahasa Indonesia bisa dicari, diratakan aja, cari Sirtiman deh, nanti kelihatan produknya seperti apa. Nah, di sini Sirtiman ini sudah meramu ya, bukannya menemukan, karena ini sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru sih, cuma orang itu istilahnya sepotong-sepotong gitu loh. Kayak developer suatu blog yang bisa jalan otomatis ya, istilahnya namanya auto blog. Ya dia bikin software. Nah, sedangkan ya udah gitu aja. Sedangkan Sirtiman, nah ini dijadiin salah satu komponen dari semua sistem mesin duit otomatis itu gitu loh. Nah, ada bloknya, terus ada yang lainnya juga gitu. Jadi ya kadang harus ada apa istilahnya, maintain sama kita sendiri gitu. Nah, di sini untuk maintainnya ini Sirtiman maduin sama kayak di Fiverr ya, fiverr.com itu situs freelancer. Nah, di situ Sirtiman ya yang membuka lapak. Dari lapaknya itu selain dapat orderan, juga
ya mengajarkan yang dari pemilik Autoblog itu untuk ya menerapkan sistem automated income machine ini gitu. Jadi coba kita telaah sebentar ya, kayak ya, setelah dari luar itu Sirtiman udah menghasilkan ya, di sini Sirtiman ini dengan proyek mesin duit otomatis ini ya, contohnya seperti ini ya, udah menghasilkan beberapa ribu dolar ya dari sistem duit otomatis ini. Jadi di sini untuk produknya Sirtiman itu ya sebenarnya terserah mau sebagai affiliate, reseller ya, pokoknya kalau Sirtiman nggak mau pusing bikin jadi developer ya, nggak mau pusing seperti itulah. Nah di sini Sirtiman ya beli reseller ya, sebenarnya udah banyak yang beli reseller ini gitu. Cuma ya karena sepotong-sepotong tadi jadinya ya bukan satu kekuatan mesin duit otomatis yang bagus gitu. Nah di sini Sirtiman ini membeli produknya dan ya saya reseller ya, boleh dijual lagi dengan ya license-nya ya, ada yang license pribadi, ada yang license developer gitu. Ya di sini Sirtiman berhasil menjual sekian ya, mungkin sekitar 170 produk yang menghasilkan sampai ya 4.000 dolaran lah ya. Ini dari produk ini aja nih, dari plugin ini aja jualnya di JP Zoo. Jadi memperkenalkan plugin Autoblog, dan di sini Sirtiman juga selain memperkenalkan plugin ini biar menguatkan visi ya. Jadi yang pembeli plugin ini ada gambaran gitu. Kalau kalau beli ini nanti bakal jadinya kayak seperti apa. Sebenarnya kalau simpelnya kayak kayak produk CB Goliath ini kan membuat blog dari produknya, ngambil dari ClickBank ya. Nah, di sini seperti tadi Sirtiman bilang, ngambil produk dari satu situs itu tanpa ya white hat ya, tanpa etik lah, tanpa nyuri konten. Caranya dengan ngambil di situs marketplace gitu. Karena emang marketplace itu ya kalau diambil kontennya yang punya barang malah seneng gitu. Akhirnya kan ngelakuin barangnya gitu. Ya di sini emang pluginnya dibuat untuk itu, berhasil nyomot gambar atau deskripsi dari produknya, judulnya juga, dan tag-tag dan lain-lain. Jadilah satu blog yang otomatis. Tuh, dia nyomot berdasarkan kata kunci apa, misalnya di sini fitness, nanti munculnya produk fitness semua dalam satu blog gitu. Nah di sini masih blognya masih mentahnya seperti ini, apa sih, masih ya baru awal jadi lah gitu. Nah di sini Sirtiman ini dengan buka jasa di Fiverr tadi, kayak Fiverr ya, ini buka jasa autoblog, available autoblog tuh udah dapat orderan sekian gitu. Makanya Sirtiman itu pengen ngasih gambaran ya ke yang pakai si Bego lihat ini, selain lihat demonya jadinya seperti ini, Sirtiman tuh ngoprek istilahnya, bikin jasa autoblog kayak pakainya plugin itu, tapi ya dimodif sesuai dengan ya seperti tadi Sirtiman bilang, seperti blog beneran, istilahnya bukan blog beneran juga, tapi seperti ya blog ini benar-benar diurus lah, ada pemiliknya dan di-maintain dengan baik gitu. Nah di sini juga karena sukses di sini ya, jadi yang pesen autoblog itu selain dia dapat gambaran blognya dari Sirtiman seperti ini, mereka nyoba, dan di sini Sirtiman juga kasih ya, bikin yang jelas bikin YouTube-nya dulu ya, dikasih tutorial. Ini memang tutorialnya standar dari produk resellernya. Nah di sini dikasih link yang mengarah ke yaitu ke produknya ya, produk autoblog itu, sehingga menghasilkan ya tadi yang JP Zoo
Ya, ini menghasilkan yang ribuan dolar itu. Jadi orang dari YouTube ngeliat videonya, cara bikin blognya seperti apa, dan dia beli, Sirtiman dapat duit tuh. Dan setelah dia beli, Sirtiman kembali tawarin tuh, sebenarnya kembali tawarin di Fiverr, dikasih link ke Fiverr untuk jasa buatnya. Kan dia udah beli pluginnya nih gitu, udah beli softwarenya ya. Sekarang Sirtiman tawarin, saya yang bikin deh, gimana gitu, sekalian ngasih gambaran ke mereka blognya tuh bisa seperti ini gitu. Ini Sirtiman bikin sebenarnya blognya bukan tampilannya yang ini ya. Untuk lapak blognya itu lebih ini lagi, udah dihapus sebenarnya tuh. Sama Fiverr-nya udah dihapus karena beberapa tahun nggak aktif, jadi dihapus. Ya inilah, dikurangin jatah lapaknya. Kebetulan yang itu yang kehapus, sayang juga ya, cuma gimana lagi gitu, namanya nggak aktif, nggak keurus untuk lapak Fiverr-nya, karena keseringan main auto blog apa, oh, bisnis otomatis gitu ya, bisnis yang pasif, jadi ya maintainnya jarang gitu. Kalau yang di sini tuh agak males. Ini emang ya karena jenis model bisnisnya emang Sirtiman bikin formula istilahnya ngeracik yang nggak mau terlalu merepotkan gitu, nggak ngabisin waktu. Sirtiman bisa ya ngurusin sesuatu yang di offline tuh, entah itu ya dekat sama anak dan lain-lain itu. Nah di sini Sirtiman ini ya membuat blog juga sekaligus mengasih gambaran ke pemilik blognya. Kalau cuma mereka bikin blog berdasarkan demo kan ya terlalu standar kayak gini gitu. Kayak apa sih? Ya kayak ini kok blognya jualan banget gitu. Nah di sini Sirtiman tuh pengennya bikin blog yang jualan tapi juga viral, dan ya banyak unsur yang dimasukin deh selain SEO friendly dan lain-lain gitu. Nah di sini Sirtiman itu ya ini karena lapaknya udah dihapus ya, ini pun bikin setelah beberapa tahun mulai lagi, cuma bikin berupa autoblog video. Kalau dulu kan autoblognya berupa clickbank ya. Juga selain clickbank, di sini Sirtiman juga menangkap apa peluang gitu ya. Ternyata ada developer yang membuat autoblog, cuma jenis produknya, kalau clickbank itu misalnya kebanyakan produk digital berupa kursus atau tutorial atau ya apalah gitu, yang berupa digital ya. Nah di sini ada developer yang bikin software lagi berupa produknya itu berupa barang, ngambilnya dari Amazon, sama seperti Clickbank tadi, cuma ini berupa barang, ngambilnya dari situs Amazon. Dan ini sama seperti Clickbank tadi, untuk ngambil di Amazon itu nggak ada masalah tuh, mereka sendiri juga kasih akses. Kalau ngambil produk ini dikasih kodenya lah, key-nya, API key dan yang lain-lain biar tampil di blog yang kita mau. Nah di sini Sirtiman bikin seperti ini, kayak di sini ini YouTube-nya lagi ya. Di sini Sirtiman bikin video tentang tutorialnya ya. Bisa lihat. Nah di sini semua mengarah ke sini gitu, semua mengarah ke sini, ke produk yang jasa. Nah di sini sebenarnya naruhnya ke Fiverr ya, ke jasa membuat produknya ini. Jadi Fiverr-nya itu dapat orderan terus, saat kita tidur bangun ada yang order, bangun ada yang order gitu, ngantri. Nah, tinggal tugasnya membuat blog diselesaikan. Dulu sampai apa, sepupu Sirtiman yang masih 15 tahun diajak bantuin gitu loh. Ya lumayan sebenarnya, mudah sih bikin kayak autoblog itu, tinggal setting, masukin keyword, pencet, publish gitu. Dia nyomot konten dari sumbernya dan blognya jadi, tinggal di setting blognya aja, setting sidebar, setting kata-kata title blognya apa, seperti itu. Nah, kita harus belajar WordPress dulu ya, WordPress yang berbayar gitu. Ya latihannya bisa pakai WordPress yang gratisan, tapi karena bikin blognya nih auto blog, artinya dia
dia pakai software, dan software itu kerjanya keras gitu. Istilahnya kerjanya tuh benar-benar ya ngabisin resources dari hostingnya deh gitu. Dia wah, belum plugin segala macamnya, ada tambahan plugin SEO dan lain-lain, jadi kerjanya berat gitu untuk autoblognya. Nah, di situ menguras resources, menguras hostingnya juga, istilahnya kerjanya lagi lebih berat lagi gitu loh. Banyak space yang keambil untuk satu autoblog dibanding blog biasa. Nah, di sini dari tadi Sirtiman ini berawal pengen nemuin formula bisnis autoblog. Nah, di sini ini sebenarnya setelah dapat kayak dipadu sama Fiverr, kayak di Fiverr tuh kalau kita dapat rating, orderannya nambah. Di sini ya, di sini segala sesuatunya bisa ditaruh di blog yang kita bikin tadi gitu. Kayak meskipun auto blog, tapi ada profil kita, profil tentang cara membuat auto blog. Jadi nggak cuma menjualan yang dia ada di blognya aja, tapi saat orang datang ngeliat, oh ini yang punya blog, kok blognya seperti ini ya, bagus atau gimana gitu. Nah, ya kadang ada orang pengen gitu, namanya lapar mata, pengen bikinin dong blog kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, di situ kalau ada link profile dari kita, link dari kayak Fiverr yang udah situs terpercaya dan banyak testimoni, bisa dilihat kayak ratingnya bintang 5 sampai dapat order berapa gitu. Orang pasti akan percaya dengan sendirinya gitu loh. Dia juga udah mungkin udah riset segala macam. Jadi kayak autoblog itu sebenarnya itu benar-benar idaman ya untuk bisnis online, karena emang nggak capek gitu, dan modalnya sedikit, dan terutama nggak capek. Kalau misalnya manual bikin blog itu kayak satu posting aja, ngasih judul riset, ngasih deskripsi riset dulu, ngasih gambarnya riset dulu, belum nyelipin semuanya, bisa ngabisin sampai setengah jam sampai 1 jam untuk satu posting. Sedangkan autoblog kalau 1 jam aja itu bisa bikin satu blog sendiri gitu. 5 menit bisa disetting, blognya udah muter sampai mau diposting sehari selama setahun ya bisa gitu. Ya tergantung softwarenya gitu. Nah, di sini si Riman bikin dua, satu dari pasar digital, satu dari pasar yang berupa barang kayak Amazon. Nah, di sini ini satu kesatuan gitu. Ini satu kesatuan. Jadi saat di YouTube pergi ke dikirim ke JPZoo, membeli softwarenya, dan pas beli softwarenya kita tawarin lapak di Fiverr, tawarin bikin, saya buatin deh gitu. Sebenarnya ya kalau orang udah beli softwarenya kan biasanya males pengen buat gitu. Nah, ini pas kita tawarin artinya ya kita melakukan sesuatu yang benar-benar convert gitu. Ini pas banget, orang mungkin istilahnya 60% oke, setuju, pengen nyoba, atau pengen udah lihat dulu deh kayak gimana sih, atau buat inilah, pengen buat apa sih, masukan bikin web dari orang kayak gimana, nanti dia bikin sendirinya seperti apa gitu. Nah, di sini ini satu kesatuan gitu, dari YouTube ke JPZoo ke Fiverr. Nah, ini orderan terus di Fiverr juga nggak cuma berhenti di sini gitu. Di Fiverr kita bisa main istilahnya inbox sama yang ini. Inbox ditawarin servis yang lebih banyak, entah tawarin paket 10 blok, paket 100 blok, atau ditawarin bloknya saya jualin di Flippa atau gimana, itu ya itu bebas-bebas aja gitu. Atau ditawarin produk affiliate yang berhubungan sama autoblog, biasanya produk berupa SEO atau produk berupa sosial media, biar blognya tambah viral, blognya tambah ngeranking seperti itu. Itu di situ belum ditawarin list building gitu. List building itu ya ini sebenarnya lebih istilahnya benar-benar dulu itu core ya, dulu itu
core itu inti dari bisnis online tuh dulu. Intinya itu ya mengumpulkan list building. Sebenarnya kalau di bahas list building, Sirtiman pernah share juga sih automated. Ya sebenarnya di produk ini ada semua gitu. Produk ini ada semua, termasuk list building, termasuk membuat WordPress, membuat autoblog, semua ada. Itu kayak ya sindikasi ke sosial medianya dan lain-lain itu ada gitu. Nah jadi di situ kesatuan nggak cuma YouTube, JPZoo, Viper, tapi mengarah ke list building ya. Entah itu biasa list building kita rekomendasiin autoresponder yang terkenal atau autoresponder yang murah tapi bagus seperti itu, kasih pilihan. Nanti kalau udah dari situ kita dapat komisi lagi dari kalau ada yang beli autoresponder dari link afiliasi kita. Nah, udah dari kalau udah jadi subscriber itu kita seperti biasa bisa promoin produk, bisa promoin YouTube lagi, apa video terbaru apalah, pokoknya sistemnya tuh bergerak dan membesar terus ya, kayak bola salju gitu. Nah seperti itu. Nah di sini emang dulu sempat ya, ya setelah ada kisah sukses gitu kayak seperti di JPZoo ini ada kisah sukses lah, dapat ribuan dolar dari ibaratnya passive income dan ya mesin duit otomatis lah istilahnya. Udah nemuin formula, dapat duit. Ini ada kisah di sini, kisah inilah yang menjadi dasar Sirtiman memberanikan diri kalau bisnis mesin duit otomatis itu MDO yang benar-benar MDO yang benar-benar real gitu ya, nyata, itu merupakan salah satu solusi ya cari duit online buat orang pemula dan orang yang pengen nggak terlalu, ya boleh bilang gaptek, dan nggak terlalu banyak waktu untuk bisnis online seperti itu. Nah di sini Sirtiman memberanikan diri terutama di pasar lokal ya. Kalau kemarin kan sebelum-sebelumnya di pasar luar terus, Viper, JPZoo, YouTube-nya dulu pakai bahasa Inggris. Nah sekarang Sirtiman memberanikan diri ya bikin konten seputar autoblog. Nah ini video-videonya kadang nggak paham juga itu ini bahasnya apa sih. Kadang bikinnya malam muka ngantuk gitu, dan itu 3 tahun yang lalu ya, itu kelihatan 3 tahun yang lalu gitu bikinnya ngantuk. Jadi ya cuma emang ya gimana lagi ya, karena waktunya terbatas ya, karena zaman dulu kalau siang cari duit, bikin ya jual jasa, mungkin sibuk bikin buat klien segala macam, jadi ada waktu kayak gini-gininya tuh ya ini disempetin itu ya malam gitu kan, muka ngantuk ya bikin aja lah. Zaman dulu tuh apa ya, belum pakai mic ya, adanya headset. Mic tuh apa sih, masih belum paham deh gitu, mic padahal sekarang mic murah juga bisa gitu. Cuma pengen yang praktis saja, bisa lihat pakai headset ya, ya pokoknya ya seperti itulah. Dan ini beberapa video Sirtiman ya terus sih bikin satu playlist tentang mesin duit otomatis nih, kayak seperti ini, yang covernya cewek robot ini ya. Nah, mesin duit otomatis ya emang ini ilmu apa sih ya istilahnya, ilmu yang banyak orang belum paham sih. Cuma kalau udah untungnya banyak belum paham gitu. Kalau udah bisa ya nanti orang bisa jadi malas semua itu, cari duit otomatis semua itu, pada ternak autoblog semua ya. Ya rata-rata ternak juga nggak masalah, yang penting kan seperti tadi bikin blognya tuh harus convert, harus yang benar-benar nggak cuma blog buat jualan doang gitu. Blognya benar authority. Nah di sini Sirtiman 1 tahun yang lalu ya, bisa dilihat di dalam kotak merah ini
membuat yang versi Indonesianya gitu. Itu ya silahkan kalau mau itu ya dicek and recheck tuh ke diratakan.com, cari aja Sirtiman pasti ketemu gitu. Nah di situ Sirtiman ya bisnisnya seperti itu ya, di Indonesia itu mempopulerkan bisnis mesin duit otomatis. Pokoknya ngajarin macam-macam, karena mesin duit otomatis itu banyak apa ya, komponen-komponen, istilahnya software-software dan teknik-teknik yang ini dipadu gitu. Ya, harus belajar WordPress, harus belajar software ini settingannya gimana, software ini settingannya gimana, bikin blog yang kira-kira blog orang bener deh gitu. Kalau blog kelihatan ini blog jualan doang, mereka langsung kabur gitu. Jangan seperti itu dibikin. Jadi bikin orang mau pergi ditangkap lagi biar ninggalin email, list building istilahnya. Nah di sini Sirtiman ya seperti itu gitu, bikin sesuatu yang menghasilkan otomatis gitu. Via plugin, via website, via blog, via WordPress, via list building, pokoknya dipaduin semua jadi ya, tambahin ya situs jasa gitu. Kalau di luar ada Fiverr, di sini ya ada situs. Nah, di forum-forum kayak Kaskus dan lain-lain itu tergantung kreativitas ya. Jadi kalau Sirtiman itu seperti tadi awal bilang, nggak bisa di cloning gitu. Ini bisa dimodif sesuai dengan ya karakter atau ya apa topiknya, yang pemilik blognya apa gitu. Kalau blognya dia fanatik bikin tentang karakter berkebun, ya udah semuanya berkebun gitu, dan jual jasanya sesuatu yang berbau berkebun gitu. Di sini Sirtiman ini mengajarkan membuat blog otomatis. Ya Sirtiman seperti itu, makanya ada konten yang kayak apa yang harus dilakukan agar mesin duit otomatis itu berhasil, segala macem lah gitu. Yang dilakukan apa yang dilakukan kalau mesin duit otomatis itu untuk bisnis di offline. Nah, seperti itu banyak teknik yang harusnya bisa dicek and recheck ya. Ini sebenarnya ya ini formula yang berhasil, dan ini udah terbukti menghasilkan juga. Ya juga istilahnya dia tidak mudah apa ya, bisa dimodif sesuai dengan topik yang kita kuasai gitu, keahlian skill yang kita kuasai ya. Yang jelas ini memadukan kayak YouTube, kayak WordPress, kayak pluginnya sendiri itu harus auto block. Dan untuk plugin silahkan googling sendiri deh untuk yang zaman sekarang. Karena plugin yang dulu nih kemungkinan udah nggak diupdate sama developernya. Juga yang zaman sekarang mungkin ada yang lebih canggih lagi gitu. Sirtiman juga belum check and recheck lagi sih. Dan seperti ini tuh pasti ada terus pluginnya sih, meskipun ya ada hal yang kita suka dan nggak suka, tapi plugin yang berupa otomatis, membuat blog otomatis itu selalu ada terus, setiap tahun kayaknya ada terus, dan selalu laku keras gitu. Ya kadang-kadang kan ya namanya orang pebisnis online apalagi bilang blog otomatis itu nggak menghasilkan, ya situs sebenarnya bohong. Bukannya bohong ya, nggak bener, maksudnya belum tepat gitu. Karena Sirtiman sendiri menghasilkan ribuan dolar dari blog otomatis itu gitu, dan itu terbukti gitu. Makanya kalau dibilang autoblog tidak menghasilkan, ya mungkin memang masih dia harus menemukan formulanya dulu sesuai dengan skillnya dia gitu. Ya kayak dipadu sama Fiverr, dipadu sama YouTube dan seperti itu. Dan itu semuanya harus laku, istilahnya harus ada orang bayar, orang beli gitu. Ya seperti itu. Dan ya rencana ya tetap mau
Untuk yang bisnis sekarang itu ya karena di sini teman nih memaduin lagi dengan mesin duit, mesin pencari cuan, mesin mesin duit ya, mesin pencari kerjanya benar-benar mesin kayak PC. Nah itu mau dipaduin lagi gitu loh. Jadi kayak itu kayak teman Sirtimanda itu datang terus ya Sirtiman bilang PC itu sebenarnya benar-benar mesin duit gitu loh. Saya dulu karena Sirtiman ya ngerjainnya juga pakai PC atau laptop. Ya cuma kan asal tahu caranya gitu, nggak harus PC, beli PC mahal, beli VGA mahal cuma buat Bitcoin. Nah itu Sirtiman sebenarnya kurang suka karena apa, model seperti itu tuh bisnis yang ibaratnya apa ya, di belakang layar, atau bisnis yang istilahnya money game kali ya, atau bisnis yang ya boleh dibilang judi alus seperti itulah. Karena ya kalau ada yang nentuin bandar Bitcoinnya ya seperti itu ya, ada bandar Bitcoinnya meskipun kursnya naik turun gitu, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh Bitcoinnya. Kalau tuh satu jatuh ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi hasilnya kita yang ngabisin listrik dan ngabisin part-part mahal buat PC, jadi jadi nggak berguna gitu. Nah bisnis seperti itu tuh ya bukan Sirtiman yang pengenin gitu. Sirtiman pengen bisnis yang benar-benar nolong orang, berbagi, sharing, tapi menghasilkan, terbukti, dan kalau bisa cocok untuk pemula juga, untuk orang yang tidak punya banyak waktu untuk ya berbisnis online alias gaptek lah istilahnya. Gaptek, kalau namanya orang gaptek tuh kadang gimana ya, aduh pengen cuma waktunya buat belajar nggak yakin ada gitu, seperti itu. Nah di sini Sirtiman ini ya dengan ini salah satu apa ya, salah satu formula lagi sih menginjek PC. Nah kalau berhubungan dengan PC kan pasti berhubungan dengan part-partnya, dengan ya terutama kembali ada aplikasi dan lain-lainnya, dan terutama game ya, untuk ngetes PC-nya tuh kekuatan seperti apa, core-nya kuat enggak, itu biasa ngetesnya di game seperti itu. Nah, makanya di blog ini ya, mulai banyak tentang bahas topik tentang PC. Nah, di sini juga di channel ini ya, Sirtiman juga udah sharing salah satu teknik mesin bit otomatis yang ya ini sebenarnya beda jauh banget dari yang autoblokan gitu, karena nggak pakai itu. Nah, itu kalian bisa cek juga deh gitu. Pokoknya di cek and recheck aja ya, video yang Sirtiman buat ini seharusnya banyak ya, banyak suatu mungkin yang berguna lah gitu. Emang ya beginilah videonya, bukan yang keren, bukan yang diedit dengan baik ya, cuma ya diambil positifnya aja gitu. Ada hal-hal yang ya kadang sih cuman bikin video saat baru install ulang komputer suaranya jelek atau apa, suaranya berisik atau apa, nah seperti itu ya. Cuma ya di ini aja, kalau ada yang nggak ngerti ditanya aja lah, nanti dibikin video yang lebih baru, yang lebih enak gitu ya, biar sistemnya juga berkembang gitu ya, jangan gitu-gitu doang juga gitu. Makanya kalian juga harus support dan ya sama-sama belajar deh gitu. Kalau ada apa-apa juga Sirtiman juga tetap belajar gitu, nggak cuma selesai di sini. Ini masih banyak yang dilakukan lagi ya, terutama untuk ya karena Sirtiman ini orang Indonesia dan peduli sama Indonesia, ya pengennya mengangkat ya kayak sumber daya di Indonesia ini biar bisa survive, cari cuan, cari nafkah pakai PC, mesin duit otomatis, tekniknya dan lain-lain. Ya di sini ya pengennya semuanya di share lah itu, karena YouTube itu gratis ya, makanya silahkan ya tanda jempolnya ya, jempolnya sama komennya kalau ada yang belum jelas.
nanti Sirtiman coba gimana, nanti Sirtiman benar-benar ramu ya, mungkin akan membuat satu produk yang biar lebih jelas lagi gitu. Emang udah ada sih produk dasarnya ya, kayak yang dijual di Ratakan itu, ratakan.com, pasar digital Indonesia ya. Dan ya Sirtiman juga ya paham sih kalau banyak yang belum ngerti gitu, jangan karena autoblog ya, yang bisnis biasa aja masih banyak yang belum paham gitu. Kayak zaman sekarang ya orang gara-gara covid baru kenal jualan online gitu, mungkin ada yang ya seperti itulah. Cuma ada juga kan yang terpuruk gitu, ada yang terpuruk, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja mereka punya laptop, mereka punya handphone, punya PC, cuma kalau nggak tahu tekniknya kan ya nanti ujung-ujungnya larinya ke judi-judi online, yang judi-judi alus seperti itu, Bitcoin seperti apa, nanti malah ternak-ternak kartu VGK, VGA card, ujung-ujungnya ya begitu. Banyak kan kalau Bitcoinnya drop, atau malah nanti ada lagi pesaingnya Bitcoin bikin, mereka pindah seperti itu gitu. Jadi ya duit mereka tuh ya habis buat itu gitu, habis buat invest sebenarnya kayak gitu. Mendingan bikin formula yang orang tuh bisa bisa ngembangin skill deh gitu. Skillnya apa gitu, dia bisa, ya skill orang macam-macam ya. Di sini kita membuat produk digital yang berdasarkan skill setiap orang itu. Nah, di situ biar mereka bukannya mendominasi ya, jadi authority lah di bidangnya. Kalau di kehidupan offline menjadi dokter, ya mungkin di sini ya bisa jadi yang lain gitu loh. Jadi mungkin ya istilahnya bisa bersaing sama si dokter itu, masalah pendapatan dan masalah ya bisnisnya terutama itu. Dokter kan ya beda itu, mereka kan harus ujian apa, sekolahnya tinggi. Nah kalau kita di sini ini belajar ortodok, emang ortodok ya. Kalau nggak ada, kalau pelajaran ada kursus-kursus bisnis online yang apalah itu bayar jutaan gitu ya, sebenarnya ya nggak harus gitu loh. Kalau mereka bisa mencernanya nggak harus. Cuma kalau yang ikut membership seperti itu kan kadang ada suatu saat mereka harus keluar duit lebih banyak untuk istilahnya naik kelas. Nah itu sebenarnya banyak bikin apa ya, sebenarnya ilmunya ada semua lah kayaknya. Ilmunya ada semua di internet tuh. Pengen bikin produk digital, pengen ngupload YouTube, pengen beli domain, pengen bikin web, itu ada semua, tinggal belajar. Ya, kalau mau cara cepat ya Seniman juga udah bikin video gitu, cara cepat bikin video tentang orang yang gaptek biar bisnisnya tetap jalan. Ini salah satunya, ini bisnis yang pengusaha yang gaptek agar bisnisnya tetap eksis di online tuh. Kayak Seniman saranin pakai jasa di situs Indonesia juga ya, seperti Viper, cuma bahasanya Indonesia dan orang-orangnya Indonesia semua gitu. Jadi cari yang freelancer yang sesuai yang dibutuhkan sama bisnisnya itu. Kalau butuh konten kreator, kalau butuh artikel, yang bikin artikel, kalau butuh yang bikin gambar, ada semua di situ. Jadi mereka tetap bisnis online-nya jalan. Ya sebenarnya udah cerita juga di video itu gimana pengusaha sekarang tuh harus survive ya. Ya mereka kalau pakai cara lama buka toko terus nungguin orang lewat gitu. Kalau nggak mau keluar duit promosi sebar brosur, ya pasrah aja nungguin orang lewat. Kalau kayak gitu kan nggak bisa. Banyak pengusaha sekarang juga ngerasa gitu, kalau kalau ngulangin seperti itu lagi mereka juga nggak akan maju gitu. Makanya di sini Sirman kasih solusi, kalau mereka gaptek
pakai jasa orang yang bisa gitu aja, dah gampang lah gitu, keluar duit ya mau gimana lagi gitu loh. Kalau mereka ngajak kerja sama ya itu urusan mereka lah gitu. Karena ada yang cari kerjasama ya. Dulu si Firman juga pernah soalnya bayar orang itu ya kadang mahal, terus yang dibayar juga aduh ngajarinnya juga belum tentu, kalau udah pinter juga nanti juga pada licik gitu ya. Jadi seperti itulah, ada kendala-kendalanya gitu. Nah lebih baik ya itu emang, ya emang inilah hukum alam lah, terserah kalau mereka dapat orang yang pas atau gimana ya. Kalau makanya saya teman itu bikin sistem yang ya tetap bukan money game tapi berupa authority gitu. Kita sebagai pebisnisnya tetap bisa berkembang, nggak cuma ngandalin VGA cardnya banyak, PC-nya banyak, itu juga nggak guna juga gitu. Buat apa PC satu cukup, kecuali ada laptop mau dibawa keluar, mau makan di cafe untuk kontrol bisnis, udah gitu aja gitu. PC nggak usah yang mahal-mahal, buat apa, yang penting bisa online, bisa buka lapak ya. Kecuali emang dia sebagai freelancer yang kerjanya emang berat-berat, membutuhkan spek yang berat ya, kayak edit video, edit 3 dimensi seperti itu. Nah kalau cuma ngelapak doang, buka jasa di Fiverr atau ngupload di YouTube, ngupload aja kan sebenarnya bisa, kalau lama pun ya nggak masalah gitu. Nah di situ ya sesuaikan lah sama kebutuhan aja. Ya di sini Sir Triman ya mulai memperkenalkan ya untuk pebisnis yang pemula, PC-nya bisa pakai yang ini, bisnis yang full time ya bisa seperti ini gitu. Ya itu silahkan aja ditanya mau kesulitannya di mana. Nanti kemungkinan entah itu dibikinin video baru atau dibikinin produk digital yang benar-benar bermanfaat ya untuk menjawab masalah-masalah seperti itu. Ya kayak tadi si Timan bikin produk nggak banyak ya, mesin duit otomatis itu kayak ya cuma kan benar-benar berdasarkan pengalaman, berdasarkan belajar, riset, dan menghasilkan juga gitu. Jadi produknya tuh benar-benar ya orang pasti ngacungin jempol, seharusnya ini benar-benar ya begitulah gitu. Benar-benar produk bagus istilahnya, nggak cuma sekedar buat dibaca, tapi kalau diterapkan ini peluang menghasilkan dan bisnis kita bisa besar gitu loh. Kitanya juga bisa authority-nya nambah gitu. Jadi istilahnya mau dibilang apa ya, populer di online atau populer di bisnis kita ya bisa gitu. Nah seperti itulah bisnis yang berawal dari mesin duit otomatis ya, itu nggak cuma ya sekedar di belakang layar atau money game. Di sini Sir Timan sebagai ya, ya praktisinya ya, ini menampilkan, membeberkan semuanya gitu loh. Nah sekarang ya tinggal kalian aja gitu, terserah mau ya bermula dari kalian bisanya apa, skillnya, nanti dipilih formula yang tepat gitu. Kalau masalah bisnis online kan sebenarnya udah sering Sir Timan bahas, mau cari duitnya itu mau gimana gitu. Kalau dia keuangannya udah stabil, bisa cari duit yang menengah atau jangka panjang gitu. Kalau terdesak sekali mau nggak mau ya dia harus cari duit yang cara cepat gitu. Kayak jual jasa di Fiverr, jual di jasa apa di forum, jual jasa ya terserah deh pokoknya, bikin bikin duit yang cepat untuk ya dia makan, untuk dia kebutuhan sehari-hari seperti itu. Dan ya kalau main di duit cepat istilahnya jangka pendek itu ya jangan kelamaan sih. Di mana-mana pasti mentor tuh bilangnya seperti itu, jangan kelamaan, karena
ya kita harus punya bisnis menengah dan jangka panjang gitu. Jangan cuma bagus di ujungnya doang, cuma di kesananya goodbye. Ya kayak Sirtiman sekarang lah, meskipun terseok-seok, meskipun bukan yang terbaik ya, cuma sampai sekarang Sirtiman masih bisnis online gitu. Ya dari mulai dari tahun 2009, 2009 sampai sekarang gitu. Yaitu ya suatu yang ya membagongkan. Ya cuma ya ya kadang hidup harus ya kadang drop, kadang ngilang dari online, kadang mencari cara biar buat balik lagi gimana caranya. Cuma ya keep going aja, kembali ingat target awal harus kita selesaikan gitu. Kalau dalam perjalanan masalah ya kita ya, ya cari jalan lah gimana biar bangkit lagi gitu. Biar tujuannya tercapai ya. Mungkin lebih besar lagi lah itu. Karena semakin tinggi semakin maju zaman, ya tentu ilmu pengetahuan teknologi semakin maju, yaitu sebenarnya kita ambil keuntungan aja gitu. Ya kalau teknologi ambil maju, yang kita ambil keuntungan gitu, kayak segala sesuatunya lebih cepat. Nah, itu kita bisa ngeramu sesuatu lah gitu. Kalau kembali zamannya maju tapi ilmu pengetahuannya kembali ke zaman batu, ya itu ya kerugian kan gitu. Jadi apa-apa lebih lama dari sebelumnya. Ya itu aja untuk sebenarnya tema mesin duit otomatis itu masih hidup gitu ya. Masih hidup gitu. Sampai sekarang juga Sirtiman juga ngerasain lah. Kalau udah bikin YouTube, kembali ke di sini mesin duit otomatisnya berupa PC sendiri ya. Orang nonton YouTube-nya Sirtiman, ngelihat rekomendasi PC, mereka beli jadi duit gitu, beli di Tokopedia. Nah ini pakai Tokopedia. Ya mungkin nanti kalau udah ada cukup modal bikin website, jadi semuanya mengarah ke website. Dan kalau websitenya udah rame, bisa dijual, menghasilkan keuntungan yang besar, bisnis yang besar seperti itu. Kalau website kan seperti itu, kalau udah rame dan menghasilkan bisa dijual gitu. Makanya seorang pebisnis online itu kalau nggak, sayang juga kalau nggak punya website itu. Malah ya zaman dulu toko online baru-baru muncul websitenya, sebelum ada marketplace ya, sebelum ada Tokopedia tahun 2014, sebelum ada Shopee, mereka ternak website. Website satu toko online bisa websitenya 10, jual barang yang sama, mungkin cuma beda kata kunci lah, seperti itu. Ya seperti itu untuk bisnis online ini. Sebenarnya ya sesuatu yang tidak harus seharusnya sekarang benar-benar harus dipertimbangkan ya, mulai dulu mungkin rancu gara-gara tipu-tipu, ya sekarang harus dijadikan bisnis yang benar gitu, karena udah banyak lah yang sukses di bisnis online ini. Entah dia jadi vlogger, entah dia podcaster atau apa, entah dia penjual produk kursus atau apa, yang tadinya dia cuma bisa main gitar, tiba-tiba dia jual, videoin cara main gitarnya terus dijual secara digital, dan dia bisa jadi populer di komunitasnya. Seperti itulah gitu. Kalau kalian bisa punya skill nyanyi, punya skill cocok tanam, punya skill membuat bangunan, konstruksi bangunan, itu suatu kelebihan deh gitu. Yang belum punya skill, yang tadinya masih ngeblank, misalnya habis selesai kuliah masih pada ngeblank, ya mulai dari sekarang belajar cara Bukalapak, cara bikin WordPress segala macam, cara list building, itu harus belajar gitu. Kalau enggak ya kalian akan tertinggal gitu.
nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak ada skill ya, kalau ngandelin kerjaan nggak bisa ngapa-ngapain juga, bingung juga gitu. Minimal aja kita harus belajar, kalau di kantor belajar Office, Microsoft Word. Kalau di online kan lebih ini lah, belajar edit foto, edit video, belajar ya gimana biar ya buat channel gitu, mengembangkan channel biar channelnya bisa ngasih gaji gitu. Sekarang kan ya ada bos YouTube gitu, jadi ya manfaatin lah yang seperti itu gitu. Udah nggak usah pusing sekarang, zamannya pandemi, bos asli orangnya udah nggak bisa gaji kita, istilahnya dia sendiri usahanya udah susah. Untung ada bos YouTube, jadi semua yang terkena imbas itu pada buka handphone, buka PC, buka laptop, buka YouTube. Nah di situ kita manfaatin, di mana ada kolam yang ikannya banyak besar, itu kita harus mancing di situ gitu aja. Ya mungkin kalau mau ada pertanyaan ya silahkan ya ditulis di kolom komentar ya, nanti Sirtiman berusaha deh gitu, biar kasih jawaban atau solusi itu aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Share, like, follow-nya ditunggu. Jangan lupa klik tanda lonceng untuk video terbaru dari Sirtiman, biar Sirtiman semangat terus ya bikin konten-konten yang ya beginilah gitu, konten-konten seputar bisnis pemula, bisnis orang gaptek, dan bisnis yang ya tapi pelan-pelan jadi suatu yang besar gitu, jadi bisnis yang bisa berkembang seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Yes!